Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjabat 3 periode kembali mencuat seiring munculnya usulan penundaan pemilu 2024 dengan dalih penguatan ekonomi. Wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden menuai banyak kritik. Saya kira, mereka yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden bukan sekedar berkeinginan agar rezim segera berganti. Tetapi ada hal yang lebih substantif dari itu. Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menyelamatkan konstitusi dan demokrasi. Memastikan agar tidak ada lagi pemerintahan yang korup dan otoriter. Tidak berlebihan jika ada yang mengatakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden adalah untuk menyelamatkan konstitusi. Karena memang masa jabatan presiden hanya dibatasi selama 5 tahun, di mana dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, masa jabatan presiden dibatasi selama 5 tahun dalam satu periode. Jabatan tersebut bisa diperpanjang hanya dengan satu periode lagi. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden semakin ramai pasca Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengklaim menerima masukan dari petani agar Presiden Joko Widodo bisa 3 periode. Usul ini muncul setelah Airlangga berkomunikasi dengan petani sawit di Siak, Pekanbaru. Dalam sesi tanya jawab, Airlangga mengatakan para petani di Kampung Libujaya menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Sebab mereka merasa kebijakan Jokowi telah meningkatkan harkat hidup petani sawit. Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan yang berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit, kata Airlangga. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga meminta kader partai berlambang pohon beringin menyampaikan aspirasi petani sawit ini di legislatif, terutama di DPR RI. Airlangga mengatakan, karena kita punya topi dari parpol dan hadir di sini juga anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami, Ketua Umum Parpol, memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat. Saya ingin menggarisbawahi frasa ini, menyerap aspirasi rakyat. Sebuah kalimat yang sangat indah ketika didengar, tetapi dalam prakteknya seringkali dirasa jauh panggang dari api. Pertanyaan yang mendasar adalah, ketika buruh menyuarakan aspirasi agar Omnibus Law dicabut, mengapa Airlangga tidak menyuarakannya? Tetapi justru menjadi panglima untuk menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja yang belakangan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ketika buruh menyuarakan aspirasi penolakan terhadap JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun, mengapa Airlangga tidak berdiri di pihak buruh, tetapi justru membuat pembenaran bahwa JHT 56 tahun tersebut bukanlah persoalan. Tetapi ketika giliran persoalan perpanjangan masa jabatan presiden, mengapa dia justru bersuara lantang? Aspirasi siapa yang sebenarnya diserap? Rakyat kebanyakan atau sebagian elit dan pejabat? Hal senada juga disampaikan oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun. Wakil Ketua DPR itu menyebut, usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang delegasi DPR Nusantara 3, Jakarta, Rabu 23 Februari 2022. Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden, ujar Muhaimin. Ada juga yang menilai sikap Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Golongan Karya atau Golkar yang menginginkan pemilihan umum 2024 diundur, dinilai menjadi petunjuk bahwa ketiga partai anggota koalisi pendukung pemerintah itu tidak siap untuk berkompetisi. Sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Indro Strategis Ahmad Khairul Umam, secara kalkulasi politik praktis, sikap Ketua Umum PKB, Ketua Umum Golkar, dan Ketua Umum PAN yang ingin pemilu ditunda sebenarnya mempresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi pemilu mendatang. Padahal kalau kita lihat, baliho raksasa Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar sudah bertebaran di sudut-sudut kota. Kalau benar mereka siap, mestinya tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Menunda pemilu menjadi semacam cara untuk mengulur waktu yang dilakukan PKB, PAN, dan Golkar sehingga ketiganya dapat menyusun kekuatan baru. Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban, meski bisa saja pemilu ditunda. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Tetapi satu hal yang harus diingat, menunda pemilu dapat menimbulkan dampak yang bersifat strategis di mana konstitusi dan kebijakan publik rentan dibajak kepentingan elit.
Ironisnya, persoalan ekonomi dijadikan alasan utama untuk penundaan pemilu. Dikatakan ekonomi Indonesia akan terganggu atau defisit semakin dalam jika tahun 2024 dilaksanakan pemilu. Terlebih, ekonomi saat ini berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi. Dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah gagal memenuhi tujuannya. Dulu, Omnibus Law disusun dengan dalih untuk meningkatkan ekonomi, mencegah PHK, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan. Tetapi janji tinggal janji. PHK terjadi di mana-mana, penciptaan lapangan kerja tersendat, dan kesejahteraan hanya sekedar fata morgana. Dan sekarang, dengan alasan ekonomi, pemilu akan ditunda. Bukankah ini sama saja dengan hendak mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidaklah seindah namanya? Oleh karena itu, kita mendesak agar tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Biarkan dia begitu adanya hingga pada saatnya nanti akan inkonstitusional permanen sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dengan teman-teman? Setuju atau tidak dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.